Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 144. Kali ini kita bakal mempresentasikan untuk bagian akhir di tugas besar pemodelan sistem ya. Di tugas besar tentang kasus optimasi produksi susu sapi di Pangalengan. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan penjelasan ke lebih lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Gesia Sibuan dengan NIM 1020124427. Perkenalkan, nama saya Fardan Ahmad Kausar dengan NIM 102 012 112 4300005. Perkenalkan, nama saya Gusti Mandiagung Erdevanana Arya dengan NIM 102012 14030. Oke, di sini kita bisa langsung lanjut aja ya. Sini masih perkenalan dan kasus. Link video nanti bakal kita taruh untuk deskripsi tugas dan seterusnya sampai sampai risk picture diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Fadlan. Jadi, di ringkasan permasalahan ini, Koperasi Susu Pangalengan sebagai pengolahan sistem produksi susu sapi menghadapi permasalahan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh memenuhi permintaan pasar sekaligus memperoleh keuntungan yang maksimal. Sistem melibatkan berbagai komponen yang saling berhubungan, seperti peternak sapi, farm, produksi, pabrik, pengolahan, fasilitas pendingin, distributor, serta konsumen. Dalam operasionalnya, terdapat berbagai kendala yang mengaruhi kinerja sistem, antara lain keterbatasan kapasitas produksi, dan penyimpanan. Kualitas susu yang harus tetap terjaga, fluktuasi permintaan pasar, perubahan kondisi cuaca yang mengaruhi produktivitas sapi, serta tinggi biaya operasional dan distribusi. Selain itu, koperasi juga harus memperhatikan pengolahan limbah produksi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ketidakpastian tersebut menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks karena setiap keputusan produksi akan mengaruhi biaya pendapatan, kualitas produk, dan tingkat kepuasan pelanggan. Mulai di next. Nah, di sini ada dari problem situationnya itu ada people, world views, goals, and aims, dan lain-lain. Nah, di sini ada asumsi sistem pada study case yaitu permintaan dianggap konstan selama periode analisis, biaya transportasi linear, kapasitas produksi tetap, dan tidak mempertimbangkan kerusakan mesin. Nah, jadi di sini kita memasuki problem situation. Nah, di sini ada proses untuk gambar dalam sistemnya itu sistem dimulai dari proses pemerahan susu di farm A dan farm B, kemudian susu disimpan dalam sistem pendingin, diproses menjadi susu pasteurisasi dan keju, lalu distribusikan ke pasar industri makanan dan minuman. Jadi eh, problem situation ini jadi banyak ya, ada proses, struktur, konflik, uncertainties, aksi dan reaksi, controls, goals, aim, dan worldview. Di sini ada gambar dalam sistemnya juga, ada banyak. Nah, bisa di next. Nah, kita di sini memasuki sistem boundary. Nah, di sistem boundary ini ada inside system dan outside systemnya. Yang pertama itu ada farm A dan farm B penghasil susu. Untuk outside systemnya itu persaingan dengan produsen susu lain. Yang kedua itu ada jadwal operasi produksi dan distribusi. Outside systemnya ini kemacetan lalu lintas dan kondisi jalan distribusi. Yang ketiga itu ada kualitas pakan dan kesehatan sapi. Untuk outside systemnya itu ada harga energi dan biaya transportasi. Nah, bisa di next. Nah, di sini kita masuk rich picture diagram. Nah, di sini di rich picture diagram ini ada komponen dan ada kategorinya juga. Ada kategorinya struktur, proses, dan relationship. Nah, di sini ada komponennya itu ada peternakan sapi, untuk kategorinya itu struktur, pabrik pengolahan susu itu kategorinya struktur, aliran material itu ada kategorinya relationship, yang keempat itu ada dokter hewan, kategorinya itu struktur, dan yang kelima itu proses produksi dan pengolahan susu, untuk kategorinya itu proses. Nah, terdapat yang lain-lainnya juga seperti aliran uang, manufaktur, supermarket, dan lain-lain untuk kategorinya, struktur, dan proses, dan lain-lain. Jadi next. Nah, di sini kita terdapat rich picture diagram sistem produksi susu sapi Pangalengan. Nah, di gambar tersebut ini ada tujuan sistemnya yaitu memaksimalkan profit harian, menjaga kualitas, dan kurangi limbah. Untuk kendalanya itu eh, jadi ada kapasitas terbatasnya itu biaya energi naik. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuknya yaitu ada aliran material atau produk, tanda panah ke kanan dan ke kiri itu aliran informasi, yang tanda panah dengan ada garis putus-putus itu pengaruh eksternal dan tanda panah berwarna hitam itu uang atau pembayaran. Nah, di sini terdapat ada peternakan susunya.
yaitu dengan kategori struktur, lalu masuk ke eh, pabrik pengolahan susunya itu eh, apa namanya struktur juga, lalu aliran materialnya itu eh, untuk kategorinya itu relationship, lalu di eh, apa namanya dikirim ya, lalu ke supermarket nih, pasar atau pelanggan, lalu pembayaran dan informasi kontrol. Di sini juga ada direktor. Untuk lingkungan dan emisinya itu di sini ada kurangi emisi dari pabrik dan transportasinya. Untuk faktor eksternalnya itu kondisi cuaca dan harga energi. Setelah itu udah segitu aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, izin melanjutkan di sini bagian mengidentifikasi masalah untuk analisis, ada bagian hierarki sistem, ada suruhan berikan uraian dengan jelas mengenai hierarki sistem yang dibuat. Kita sudah tempel flow-nya juga. Lanjut ke sistem satu, Narrow System of Interest. Fokus utama sistem adalah menentukan alokasi susu dari farm A ke farm B dan farm B ke produk susu, pasteurisasi, keju, susu premium, dan pakan fermentasi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Sistem yang kedua itu ada Winner System for System One, mencakup seluruh kegiatan operasional yang mendukung produksi seperti peternakan sapi perah, proses pemerahan, proses susu di pabrik, penyimpanan dalam sistem pendingin, distribusi produk, serta pengelolaan limbah. Masuk ke sistem ketiga, ada environment of system 2, terdiri dari faktor-faktor mempengaruhi operasional sistem, seperti permintaan pasar, harga jual produk, kapasitas pabrik pendingin, dan lain-lain. Bisa di next. Yang berikutnya ada eh, di atas lagi, environment of system 3. Meliputi faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung seperti kondisi cuaca, kemacetan distribusi, harga energi, harga kondisi ekonomi, serta kebijakan pemerintah terkait lingkungan dan emisi karbon. Yang terakhir ada irrelevant environment. Faktor yang tidak berpengaruh langsung terhadap optimasi produk harian, seperti rencana ekspansi peternakan jangka panjang, program pengembangan SDM, dan investasi usaha di luar sektor susu. Lalu kita masuk ke analisis stakeholder. Di sini ada beberapa, ada problem owner, ada problem customer, problem user, dan problem analisis. Adapun manajemen koperasi susu, pengalaman atau KSP menjadi owner, eh, menjadi problem owner karena memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan susu, menentukan target keuntungan harian, dan lain-lain. Problem customer-nya juga ada, dan bisa lanjut ke six elemen masalah. Di sini ada 6 elemen masalah. Yang pertama ada pengambilan keputusan, tujuan pengambilan keputusan, kriteria keputusan, ukuran performansi, input kendali alternatif jalur aksi, dan konteks. Adapun penjelasan dan sistemnya bisa kita baca. Eh, Boleh di next, Ki. Ini dilanjutkan oleh teman saya, Gisya. Oke, izin melanjutkan, kita sudah ke variabel status ya. Di sini variabel statusnya itu pertama tuh ada demand, terus ada si produksi susu farm A, ini dari susu farm A ya, terus ke susu farm B, terus maksimum susu kualitas premium yang farm A-nya berapa, maksimum susu yang premium farm B-nya berapa, terus kondisi cuaca, biaya produk susu farm A, biaya produksi susu farm B, biaya distribusi ke pabrik farm A, ke pabrik farm B, terus distribusi ke kota besar yang farm A sama yang B, terus ada fixed cost-nya, terus ada fixed cost distribusi dan adminnya. Untuk nilainya, si produksi dari yang si Farm A ini dia 18.000 liter per hari. Terus ada 25.000 liter per hari itu dari yang produksi susu Farm B. Yang maksimum kualitas yang Farm A itu 45%. Maksimum kualitas yang B itu 60%. Terus ada kondisi cuacanya itu ada yang musim panas sama musim hujan ya. Tadi sudah dijelaskan di risk picture diagram juga cuaca sangat berpengaruh. Terus ada biaya produksi susu Farm A itu sekitar 4.800 per liter.
Biaya produksi susu farm B itu 5.200 per liter. Biaya distribusi ke pabrik A ke farm A itu 400 per liter. Terus ada 650 per liter untuk yang ke kota besar ke pabrik farm B. Kalau ke kota besar itu ada farm A itu ada 1.200, yang ke farm B itu 1.000, dan fixed cost pabrik pengolahan itu ada 85 juta per hari. Terus fixed cost yang distribusi sama admin itu 40 juta per hari. Di sini masih ada banyak beberapa lagi ya. Masih ada proporsi susu, proporsi keju, itu 70%, 20%, 10%. Ini kita ngambil dari si studi kasus ya. Sesuai studi kasus kita masukin semua ke halaman yang si variabel status ini. Untuk bagian jenisnya itu kita numerik semua, sama ini ada kategori ya. Nah, terus di sini ada setelah itu ini kan masih harga jual. Harga jual fermentasi itu 8.000 per kilo. Kapasitas pengolahan limbah 4.000 liter per hari. Terus kita lanjut ke mendeskripsikan sistem relevan. Itu influence diagram. Nah, jenis komponennya itu ada decision, di sini simbol itu kotak ya, atau rectangle. Terus ada uncontrollable input data, constraint, dan lain-lain. Itu simbol itu cloud kayak gini atau kayak awan gitu ya. Terus sistem variabel, komponen atribut, state variable value itu simbol itu dia bulat. Nah, dari yang si simbol-simbol ini kan bisa dilihat di bagian kanan itu ada komponen dalam sistem itu ada apa aja. Nah, yang di komponen dalam sistem ini nanti kita taruh di sini, yaitu di influence diagram. Nah, di sini tadi kan ada yang cloud, ada yang oval, ada yang rectangle. Itu bisa kalian lihat di sini. Ini keuntungan profit berarti masuknya dia output. Untuk yang ini, yang oval ini berarti dia si outputnya. Kalau yang lingkaran-lingkaran ini sistem variabel. Kalau yang berbentuk awan itu dia constraint-nya, nanti yang kita eh, perlukan untuk model matematis ya. Oke, kita bisa lanjut ke interaksi sistemnya atau feedbacknya. Jadi di sini ada interaksi, permintaan pasar naik. Jadi produksi susu meningkat. Dampaknya apa? Dampaknya itu biaya produksi dan distribusi meningkat. Terus produksi susu meningkat, menjadi volume produk yang dihasilkan itu meningkat juga. Pendapatan dan keuntungan meningkat. Cuaca panas berkepanjangan, kesehatan sapi menurun. Itu produksi susunya nanti bakal menurun. Terus ada produksi susu menurun, pasokan bahan bakunya berkurang, kemampuan memenuhi permintaan pasar menurun juga. Itu dampaknya. Dan beberapa interaksi lainnya seperti terakhir itu ada jadwal pemerahan terlalu padat, terus kesehatan sapinya dia bakal justru malah menurun. Nah, itu dampaknya produksi susu jangka panjang itu menurun. Pengelolaan limbah semakin baik, menjadi limbah peternakannya berkurang. Nah, terus keberlanjutan lingkungan meningkat dampaknya. Untuk model matematisnya kita di sini dari simbol ada XA, ada XB, YA, YB, P, K, sama L. Terus keterangannya itu yang si XA ini dia tuh susu farm A yang dijual sebagai premium. Nanti satuannya itu liter per hari. Terus ada XB, itu susu dari farm B yang dijual sebagai premium. Itu satuannya juga sama liter per hari. YA juga itu susu segar dari farm A yang masuk pabrik, itu liter per hari. Dia berbentuk pengolahan gitu. YB dia dari yang farm B, terus liter per hari juga. Ada jumlah susu yang diolah menjadi susu pasteurisasi itu liter per hari. Terus ada jumlah produksi si kejunya itu kilogram per hari. Terus yang L ini si jumlah limbahnya itu liter per hari juga. Untuk rincian model matematisnya di sini sudah lengkap ya. Ada ini untuk cara mendapatkan hasilnya nih. Ini rumusnya memaksimalkan kan pendapatan total dikurangi biaya total variabel dikurangi sama si biaya tetapnya. Itu misalkan dari si profit variabel XA-nya. Itu kan tadi di atas sudah dijelaskan 15.000 untuk si pendapatan totalnya. Terus biaya total variabelnya dari farm A itu 4.800 dikurangi sama biaya tetapnya itu 1.200, dia didapatkanlah 9.000. Lalu ada variabel B juga 15.000 dikurangin 5.200 dikurangi 1.000 menjadi 8.800. Untuk profitnya itu 22.000, sama profit yang variabel YB itu 34.000. Itu sudah kita yang YA sama yang YB itu sudah kita jumlahkan secara langsung ya. Jadi kita langsung taruh di si tujuan rincian model matematisnya. Nah, untuk si
eh tujuan itu di sini udah ditulis ya di sini maksimal memaksimalkan yang Z, memaksimalkan Z itu 9.000 yang XA, terus 8.800 yang XB, YA-nya itu berarti 22.272 ditambah 34.072 yang YB. Itu tinggal kita masukin aja dari yang si nilai marginnya. Nah, terus ada si pembatas atau si constraint-nya. Constraint-nya itu di sini kita ada 9. Yang pertama itu kapasitas maksimum Faraman itu hanya 18, kurang dari sama dengan 18.000. Terus kapasitas yang Farm B-nya itu kurang dari sama dengan 25.000. Persentase batas mutu premium itu hanya 45%. Terus yang persentase batas premium B itu 60%. Terus kapasitas pendingin pabrik itu kalau ditambah yang YA sama yang YB itu kurang kurang dari sama dengan 30.000. Permintaan minimum kontrak pasteurisasi itu 0,70 yang YA ditambah 0,55 yang YB. Itu lebih besar sama dengan 15.000. Batas terus yang ketujuh itu ada batas atas maksimum. Permintaan keju itu 0,20 yang YA, 0,35 yang YB, kurang dari sama dengan 4.500. Kapasitas batas efektif waktu mesin itu 12 jam di sini constraint ya. Terus ada batas kapasitas limbah itu 4.000 liter. Nah, di sini sudah kami coba di untuk menentukan solusinya, apakah solusinya itu layak atau tidak. Di sini kita menggunakan perangkat yaitu atau aplikasi POMQM. Di sini ada yang sudah kami kerjakan, yang sudah kami taruh di di POMCAM ini untuk si studi kasusnya sesuai studi kasus optimasi susu pangelengan. Dan angka-angka ini didapatnya dari mana? Yang angka-angka ini semisal yang max Z, yang max yang limit farm ini satu, ini yang YA satu, yang maksimas. Nah, yang paling atas ini dia tuh didapatkan dari rumus yang ini, yang di atas pembatas constraint nih. Jadi kita tinggal memasukkan angka itu, lalu kita tinggal memasukkan yang lainnya juga mengikuti yang di bawah-bawahnya untuk si constraint ya. Untuk bagian sini itu adalah constraint-nya. Nah, untuk di atas ini yang x x b itu adalah si variabelnya. Nah, setelah diperhitungkan atau di solve itu didapatkan hasil yaitu nggak ada solusi yang layak. Mungkin kalau dari kami ya di sini memang kalau dari studi kasus itu didapatkan hasil yang tidak layak atau no feasible solution, tidak ada hasil yang layak. Nah, makanya disimpulkan kita lanjut ke kesimpulan ya yang terakhir. Nah, berdasarkan analisis dan optimasi menggunakan metode linear programming, di sini kami menggunakan metode yang linear programming ya. Nah, di situ si KSP ini atau Koperasi Susu Pangalengan ini memperoleh eh, pengujian kondisi yang kita dapatkan yang studi kasus ini itu si model matematisnya itu didapatkan hasil yang not feasible atau tidak layak ya. Nah, ini menunjukkan adanya operasional internal atau bottleneck pada sistem nyata, di mana total pasokan harian itu sebesar 43.000 liter, yang farm A itu tadi 18.000, yang B itu 25.000 liter, serta target kontrak minimum itu pasteurisasi sebesar 15.000 liter per hari. Tidak mampu didukung oleh keterbatasan kapasitas pendingin yang hanya sebesar 30.000, alias di mana kapasitas si pendingin itu tidak mampu. Ah, Jadi untuk solusi akhir itu sebenarnya tidak layak. Nah, kapasitas pengolahan limbah sebesar 4.000 liter per hari dan waktu operasi mesin selama 12 jam per hari. Nah, hasil yang tadi itu memberikan insight manajerial yang sangat krusial bahwa target operasional real koperasi saat ini tidak realistis untuk dicapai secara bersamaan tanpa memicu kegagalan sistem, alias untuk perhitungan yang tadi dari studi kasus ini menunjukkan bahwa solusinya itu tidak tidak didapat atau tidak layak lah, karena untuk angka-angkanya tadi kan sudah disebutkan di sini ya, itu tidak bertemu karena mungkin dari si studi kasusnya mungkin yang emang sengaja disalahkan ya. Jadi kita di sini memodelkan sistem ulang. Jadi kita tambahkan lagi solusi gimana caranya agar si optimasi si susu pangelengan ini menjadi solusi yang visible. Caranya gimana? Di sini saya udah menyimpulkan saja ya untuk caranya, karena
kalau untuk di si POMCAM ini memang dia hasilnya tidak ada visible solution. Jadi kalau dari kelompok kami tuh kami mengubah untuk dari jamnya, terus abis itu ada liternya. Nah, di sini misalkan kita baca nih, agar model linear programming itu menghasilkan no visible. Nah, di situ yang kita ubah tuh kan awalnya kan dia 12 jam per hari. Terus kita ubah menjadi 16 sampai 18 jam per hari. Nah, jadi melalui penerapan sistem dua shift kerja itu kapasitas fungsional unit pendinginnya semulanya kan 30.000 liter per hari ya. Nah, itu utilitas limbah itu 4.000, cuma 4.000. Nah, harus dilonggarin menjadi minimal 35.000 hingga 38.000 liter per harinya. Nah, melalui skema yang penambahan fasilitas atau investasi alat baru, nah ini didukung untuk memaksimalkan alokasi penjualan susu kualitas premium langsung dari yang farm A sama yang si farm B, mendekati batas maksimum mutunya, yaitu masing-masing sebesar 45% dan 60%, untuk meminimalkan beban penumpukan bahan baku di dalam pabrik si pengolahannya, alias yang ditambahkan, yang diubah tuh dari jamnya tadi, terus habis itu ada si limbahnya tuh harus kita ubah untuk mendapatkan hasil yang layak ya. Nah, kelebihannya dari hasil atau solusi yang kami dapatkan itu sebagai eh, untuk pemenuhan kontrak minimumnya itu pasteurisasi sebesar 15.000 liter per hari. Nah, itu untuk mitra industri atau supermarket itu menjamin, itu sudah terjamin lah intinya. Kelebihan lainnya tuh dia tuh bisa menciptakan efisiensinya, terus menciptakan efisiensi si sumber dayanya itu yang tinggi. Terus seluruh pasokannya itu susu segar dari farm A sama farm B itu terserapnya secara optimal, serta sisa limbah produksi berhasil dikonversi menjadi pakan fermentasi yang memberikan pendapatan tambahan. Yang limbah-limbah itu ditambahin atau dikonversi untuk pakan si fermentasinya, biar dia tuh bisa dapat duit tambahan atau pendapatan tambahan tersebut. Nah, kekurangannya dari yang tambahan solusi dari kami itu meskipun sangat menguntungkan ya, yang kita coba tadi, yang si agar solusi menjadi visible ini, itu memiliki beberapa kekurangan juga sama konsekuensi untuk di operasionalnya yang harus diantisipasi sebenarnya. Misalkan kayak nambah 2 jam kerja menjadi 2 shift kerja. Nah, itu kan menambahkan, pasti bakal menambah biaya juga. Terus secara otomatis akan meningkatkan biaya tetap harian seperti yang saya bilang tadi. Terus upah lembur kerja itu pasti nambah. Terus konsumsi energi listrik pabrik serta biaya perawatan berkala untuk mesin yang bekerja lebih lama. Nah, jika koperasi memilih untuk memperluas fisik unit pendingin dan pengolahan limbah secara mandiri, maka diperlukan investasi modal awal yang cukup besar. Selain itu, pengaturan jadwal pemrosesan yang lebih panjang menuntut konsistensi pasokan susu segar yang tinggi, sehingga manajemen harus waspada terhadap resiko kelelahan atau penurunan kesehatan sapi akibat perubahan cuaca ekstrim yang dapat memicu heat stress dan mengganggu produktivitas jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau dari sesuai studi kasus itu memiliki solusi yang not visible kan. Nah, jadi setelah kita ubah ke visible itu sebenarnya dari kelebihannya sama kekurangannya itu lebih banyak di kekurangannya. Karena dia tuh bakal menambah biayanya tuh over. Jadi untuk si premium farm A sama yang farm B-nya itu bakal mengeluarkan duit yang lebih banyak. Tapi juga dia pendapatannya juga lebih banyak. Nah, kalau dari sesuai studi kasus, kita sudah bisa simpulkan sebenarnya sampai yang di paragraf pertama ini, yang di kesimpulan ini. Untuk yang kekurangannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kurang lebih. Mungkin untuk presentasi kita kali ini, yang tugas besar kali ini, mungkin segitu aja. Eh, Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.